Oke, balik lagi di channel YouTube Suara Dialektika. Sudah lama kita tidak berjumpa ya, dan saya kali ini kembali lagi untuk bisa membuat konten-konten YouTube secara konsisten di beberapa pekan ke depan. Ya, oke. Kali ini saya ingin membahas satu hal kok yang sekarang ini lagi hype-hype-nya dibahas oleh teman-teman, keluarga, bahkan di grup WhatsApp keluarga sekalipun. Ya, itu adalah pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau sekarang calon aparatur sipil negara. Hmm, mungkin ya teman-teman pasti atau mungkin ada yang menonton video ini yang merasa bahwa eh, ini merupakan gelombang pendaftaran yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Karena formasi yang diberikan juga sangat beragam ya dan sangat tunggu-tunggu tiap tahunnya. Bahkan kalau saya baca di beberapa riset bahwa pendaftar CPNS ini atau CHSN ini cukup banyak diminati oleh para lulusan S1 sarjana gitu. Dan bahkan bisa mencapai angka jutaan yang mendaftar eh, formasi-formasi yang ada di CPNS ini gitu. Nah, lalu apa sih yang membuat pendaftaran CPNS ini sangat menggiurkan gitu? Dan apakah masih relevan dengan situasi sekarang? Oke, yang perlu kita ketahui dulu kenapa teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kalian sangat suka banget atau sangat menunggu-nunggu sekali pendaftaran CPNS ini. Eh, ya kita bisa lihat dari dua hal ya. Pertama adalah jenjang dan yang kedua adalah persoalan gaji. Ya. Kalau jenjang sih kita ketahui Pak pegawai negeri sipil ini eh, kenaikan jenjangnya sangat cepat lah kalau kita bandingkan dengan pekerja swasta gitu. Yang mungkin eh, ya butuh bertahun-tahun dan butuh kinerja yang optimal dari posisi dia sebelumnya baru bisa naik. Nah, hal itu sedikit berbeda dengan di pegawai negeri sipil yang kalau dari pantauan saya nih ya, kenaikan jabatan di pegawai negeri sipil itu juga tergantung bagaimana lobby-lobby politik para pejabat gitu. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 gitu. Dan juga kenaikan gaji nih. Persoalan gaji menjadi sangat yang menggiurkan lah bagi para calon pendaftar pegawai negeri sipil ini karena gaji yang dijanjikan gitu atau yang diberikan bagi mereka yang sudah menjadi pegawai negeri sipil itu luar biasa banget. Jadi eselon 1 itu bisa 1 juta lebih sampai ke eselon 4 itu bisa 5 jutaan gitu. Dan ya tapi itu tergantung masa bakti sih sebenarnya. Masa bakti orang-orang tersebut. Kalau untuk gaji tertinggi ya saat ini masih dipegang sama Ditjen Pajak ya yang dari kelas pertamanya mungkin hanya sampai 5 jutaan dan terakhir yang saya ketahui kalau pas jabatan paling atasnya itu sudah hampir mencapai 100 juta. Dan itu apakah itu dibayar tiap tahun? Tidak, itu dibayar tiap bulan. Ini sultan banget lah untuk Ditjen Pajaknya. Kalau untuk pegawai-pegawai negeri yang lain ya itulah kisaran 1 sampai 5 juta gitu. Berbeda dengan swasta. Swasta itu mereka sudah ditentukan gaji mereka untuk satu pekerjaan. Misalnya kalian dipilih menjadi admin digital atau disuruh menjadi tim media. Nah, di situ dalam akad kerjanya teman-teman sudah diberitahu bahwa gaji yang akan teman-teman terima itu adalah 1 juta. Plus mungkin ada bonus-bonusnya dikit di belakang. Dan itu kembali lagi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, tergantung bagaimana kualitas kerjanya. Seperti di tempat kerja saya, eh, kenaikan gaji itu bisa dilihat dari bagaimana
eh, optimalisasi kerjanya. Ada kenaikan level tiap harinya atau tiap bulannya. Tapi itu juga tidak serta-merta langsung naik sih ya. Ada beberapa hal yang perlu dilewati oleh para pekerja swasta itu sendiri. Nah, eh, yang menjadi menarik juga di pegawai negeri sipil ini adalah karena tunjangan hari tuanya ada gitu atau tunjangan pensiunnya lah. Jadi ketika sudah pensiun masih ada gaji yang ngalir gitu dari eh, apa pengalaman kerja pegawai negeri sipilnya gitu. Jadi ada gaji yang kemudian diberikan oleh para pensiunan PNS gitu. Berbeda dengan swasta. Ya, saya nggak tahu sih mungkin ada tunjangan khusus di swasta yang mirip-mirip dengan eh, tunjangan tua di PNS, tunjangan pensiun di PNS, tapi setahu saya sampai saat ini ya, saya belum menemukan yang seperti itu di swasta. Bagaimana sih perspektif dari saya sendiri nih terkait dengan PNS? Oke, saya tidak ingin menjelek-jelekan PNS ya. Saya bagus sekali sih PNS. eh, di sekitaran keluarga saya, wah rata-rata itu pegawai negeri sipil gitu. Nah, akan tapi saya punya pandangan sendiri lah ya, bagaimana PNS itu ya. Mungkin salah satunya adalah ya intervensi yang terlalu banyak sana sini. Jadi kalau untuk pribadi saya agak sulit untuk menerima hal yang semacam itu. Akan tetapi bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk menolak hal yang demikian ya atau pendaftaran ini tentu tidak. Tapi itu kembali kepada keinginan teman-teman sendiri. Eh, apa sih yang menjadi pandangan saya tentang PNS ini? Ya itu tadi salah satunya dan selanjutnya saya masih berpikiran yang ya belum apa ya gimana gimana sih masa-masa kehidupan mereka yang menjadi PNS gitu ya pergi pagi pulang sore. Iya iya iya. Jadi tapi ya memang seperti itulah pekerjaan ya orientasinya itu lebih banyak di tempat kerja daripada di bersama keluarga gitu. Kan tetapi kalau kita lihat banyak juga kok pekerjaan di luar PNS yang kita tinggal duduk-duduk aja nih. Hidupkan jari internet, bicara lewat sama orang lewat internet, duduk-duduk aja di rumah. Ya bisa ngabisin waktu di rumah atau di warkop atau di mana aja, duit jalan terus gitu. Ya ada plus minusnya lah semuanya gitu ya. Dan pikiran saya lagi juga tentang PNS itu adalah duduk di depan komputer sambil main Zuma, poker, ya gitu-gitulah. Ya itu sih mungkin yang paling cenderung apa ya yang paling cenderung membuat saya agak ini ya agak memberikan stigma gitu lah pada PNS mungkin terkait dengan intervensi yang saya bilang di awal itu eh, memang agak sulit sih untuk menjadi out of the box di institut pemerintahan itu agak sulit karena kita langsung berada di bawah komando sang penguasa gitu kan. Nah, jadi agak sulit untuk memilih berada di jalan oposisi teman-teman. Dan ya mungkin perlu beberapa tahun buat saya untuk bisa berdamai dengan hal yang semacam itu ya. Dan lagi yang membuat kita harus berpikir dua kali gitu ya. Apakah di zaman milenial, zaman anak milenial sekarang, pekerjaan PNS ini masih relevan gitu. Kita lihat deh apa yang kemudian dikatakan oleh Bapak Joko Widodo pada tahun 2019 lalu. Mungkin teman-teman pernah baca di Tempo atau di mana tuh. Nah, dalam sebuah pertemuan ya di hotel di ya pertemuan bisnis gitu lah forum bisnis. Pak Joko Widodo mengatakan bahwa akan ada penghapusan bagi PNS eselon 3 dan 4 yang akan diganti dengan AI. AI itu adalah artificial intelligence. Jadi manusia akan tiba masanya akan diperlakukan di Indonesia pekerjaan manusia akan diganti dengan pekerjaan robot gitu. Nah, alasan Pak Jokowi melakukan hal semacam itu atau presiden melakukan hal itu adalah karena eh, permintaan masuk investasi luar dari perusahaan-perusahaan luar itu sulit sekali dan
Kesulitan terbesar adalah saat menghadapi birokrasi yang berlapis-lapis gitu. Dan karena pengurusan yang agak apa ya, yang agak ribet itulah akhirnya pemerintah mencanangkan untuk menghapus eselon 3 atau juga eselon 4. Ya, yang kita bisa prediksi bersama akan ada pensiun besar-besaran gitu. Ya, karena memang begini teman-teman, di situasi kemajuan teknologi sekarang, di era digitalisasi sekarang, memang kita tidak bisa menafikan bahwa beberapa pekerjaan manusia itu sudah dialihfungsikan ke robot gitu. Ya gini deh, eh, saya mau terangkan buat teman-teman. Dalam urusan teknologi, perkembangan teknologi, Indonesia itu kiblatnya kemana? Indonesia kiblatnya bukan ke barat. Masalah teknologi, ekonomi, mereka kiblatnya adalah ke Cina. Mungkin politik ke barat, tapi untuk ekonomi mereka lebih ke Cina. Dan bagaimanakah sistem teknologi yang ada di Cina? Di Cina sendiri, mereka sudah mengembangkan sebuah teknologi yang bisa men-screening isi otak anak-anak, sehingga anak-anak sekolah itu tidak diharuskan untuk lulus nilai IPS, harus lulus nilai NTK baru bisa naik kelas, tidak. Tapi dari otak mereka itu akhirnya ditemukan bahwa anak-anak ini cenderung kemana nih? Kalau anak-anak ini cenderung pada seni, maka mereka akan difokuskan dan dilatih bertahun-tahun sampai ia bisa di kelas ataupun sekolah yang bernuansa seni. Termasuk mereka yang cinta IPA, maka mereka akan ditempatkan di instansi yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan alam secara menyeluruh sampai ia betul-betul menjadi orang istilahnya di dalam apa ya, dalam lingkup masyarakat gitu. Dan ya cepat atau lambat hal itu juga akan terjadi di Indonesia. Dan apalagi kalau untuk urusan administrasi ya, eselon 3, eselon 4 itu kalau teman-teman tahu eselon 3 itu adalah di bagian administratif dan eselon 4 itu di bagian pengawasan. Dan ini masih dijalankan oleh manusia. Nah, gimana sih? Kenapa manusia ini tidak diganti sama robot? Karena manusia ini kan ya bisa ngantuk, bisa moodnya bisa berubah-ubah gitu. Em, Kadang kalau hari-hari libur ada cutinya gitu untuk pegawai negeri sipil. Nah kan kalau misalkan ada libur-liburan seperti itu kan, ataupun ada hal-hal yang menghambat, yang namanya juga manusia, ya bosnya atasannya kan nggak bisa tanda tangan juga gitu. Nah itulah yang membuat akhirnya ada narasi untuk mengembangkan artificial intelligence ini lebih marak di dunia jajaran birokrasi gitu. Oleh sebab itu teman-teman, saat ini juga detik ini juga kita harus melek teknologi. Bagaimana saat ini sudah sangat berkembang sekali. Dunia radio bahkan sudah kalah saing dengan dunia podcast yang mereka sama-sama sebenarnya bergerak di bidang audio. Kan tapi podcast lebih fleksibel sifatnya sehingga akhirnya bisa dinikmati oleh siapapun dan trennya wah lumayan lumayan naik gitu. YouTube misalnya juga. Wah, kalian ketinggalan nonton di TV. Larinya kemana? Larinya ke YouTube, ke video-video atau video yang mitranya SCTV itu ya. Terus apalagi ada banyak hal. Sekarang kalian juga tidak perlu susah-susah untuk mencari orang yang berpengalaman dalam editing video. Kalian sendiri juga bisa melakukan editing video bahkan di tangan kalian sendiri. Menggunakan dua jempol aja. Kalian sudah bisa bikin hasil video yang sangat mengagumkan dan sangat menarik. Desain juga, kalian nggak perlu lagi ikut kelas-kelas di luar sana yang mengharuskan kalian untuk bayar berapa ratus ribu mahal-mahal gitu untuk belajar mungkin Photoshop apa segala macam. Sekarang sudah sangat mudah untuk dipelajari. So, apa sih yang kurang dari generasi ini gitu? Dan saya pun juga baru sadar gitu akan wah, kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada generasi milenial atau generasi Z sekarang ini. Dan apalagi dengan begitu banyaknya jalan kemudahan yang ditunjukkan oleh teknologi saat ini sehingga kita bisa banyak dapat perhatian, banyak dapat
em, eh, lebih cepat terkenal di teknologi era sekarang. Nah, itulah kecanggihan teknologi yang ya biar orang nggak sekolah pun juga bisa merasakan kecanggihan ini. Dan teman-teman, itu semua bisa diuangkan asal ada kemauan. So, perbaiki mental, asah mental, skill akan mengikut kemudian hari. Bagaimana dengan PNS? Saya nggak tahu sih mental apa yang terbentuk. Akan tetapi semoga itu adalah mental bela negara yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan terus konten-konten di channel YouTube Suara Dialektika. Dukung channel ini dengan cara, ya you know lah. Saya mau bilang tapi takut alay-alay gitu. Saksikan terus konten-konten kami selanjutnya. Ciao!